Baik, selamat pagi lagi teman-teman semua. Semangat pagi Bu Tika. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu Tika. Pagi. Teman-teman luar biasa banget ilmu dan sharing yang sudah diajarkan oleh Coach Amsel malam ini ya. Tapi apakah itu baik? Kembali lagi kepada kita, diri kita masing-masing. Ketika kita menerapkannya, itu betul-betul akan menjadi baik dan menghasilkan hasil yang positif. Tapi kalau hanya sebatas catatan atau itu hanya sebatas screenshot aja dari handphone, maka itu tidak akan pernah menjadikan perubahan positif di dalam karir kita, di dalam bisnis kita. Setuju teman-teman? Setuju banget Bu Tika. Setuju banget ya. Oke. Setuju. Saya di sini bukan orang yang lebih tahu, tapi mungkin saya bisa sedikit men-sharingkan pengalaman saya. Jika ada yang kira-kira bermanfaat bagi teman-teman, silakan diterapkan ya teman-teman ya. Izinkan saya sharing ya Coach. Siap, silakan Bu Tika. Dengan senang hati. Itu tadi teman-teman, ketika teman-teman meminta referensi dari nasabahnya ya yang udah closing, nah teman-teman mungkin di sini mindsetnya bisa sedikit dimodifikasi dengan bukan minta referensi tapi meminta rekomendasi. Jadi kata-katanya berubah sedikit tapi ada banyak perbedaan di situ. Ketika kita menyampaikan referensi maka dia hanya memberikan nama, tapi ketika kita, Pak, menurut Bapak siapa orang-orang yang Bapak rekomendasikan untuk memiliki pemahaman yang sama seperti diskusi kita hari ini? Nah, ketika kata-katanya rekomendasi, maka ada muncul tanggung jawab dalam dirinya untuk dia bantu nelponkan untuk janji temu dengan kita melalui online. Bisa seperti itu, teman-teman. Kemudian, jadi kata-katanya bisa sedikit dimodifikasi. Kemudian untuk teman-teman membuka pembicaraan dengan rekomendasinya itu, supaya untuk ice breakingnya, teman-teman tanya dulu sama nasabah teman-teman yang sekarang. Tanyanya begini, Pak, Bapak langsung keinget dengan nama ini, misalnya Pak Budi langsung keinget dengan Pak Amir ya, untuk memberikan rekomendasi ke Pak Amir ya. Apa kenangan terindah Pak Budi dengan Pak Amir? Nah, itu teman-teman, itu penting. Kenapa? Karena pada saat ice breaking, misalnya dia jawab, orangnya humoris gitu ya, seneng banget bercanda gitu ya, sehingga pada saat ketemu jawaban apapun, kenangan terindah antara nasabah kita dengan rekomendasinya itu bisa jadi bahan teman-teman. Contoh nih, misalnya, oh orangnya humoris gitu, terus pada saat ketemu dengan Pak Amirnya ini kita bilang, Pak, selamat siang Pak Amir, saya dapat rekomendasi dari Pak Budi. Tahu nggak Pak Budi, pertama kali saya tanya hal yang paling berkesan, ternyata menurut Pak Budi, Pak Amir ini orangnya suka bercanda ya, langsung ketawa dia kan, langsung ketawa. Terus kita sambung, bukankah menyenangkan ya Pak Amir, membuat orang lain turut bahagia bersama-sama kita. Apalagi jika orang itu adalah orang-orang tersayang kita ya Pak. Di situ teman-teman mulai memancing mengenai bagaimana dia juga memiliki sifat ingin selalu tertawa bahagia bersama dengan anak-anak. Seandainya waktu terus berpihak pada kita, seandainya kita bisa selama-lamanya bersama dengan anak-anak kita. Namun, apa yang terjadi jika waktu ternyata sudah habis? Siapa yang bisa memastikan tawa itu tetap ada bagi anak-anak kita? Pak Amir, kita sampaikan Pak Amir, memang Tuhan tidak menciptakan kita dengan keabadian, tapi kita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan apa-apa yang belum sempat kita selesaikan, kita tunaikan janji kita, memberikan pendidikan terbaik, memberikan hari tua terbaik bagi pasangan kita, memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita. Apa sih itu? Teman-teman silakan lanjutkan dengan Purcinta atau Purwarisan. Ya. Keren, wow. Terus kalau seandainya teman satu kantor nih, gitu, Pak, Bapak langsung kesebut nama Pak Amir, kenapa Pak gitu ya? Oh dia teman satu kantor, saya selalu bareng sama dia, makan juga sama dia. Sekarang melalui online juga saya satu tim dengan dia gitu. Maka pada saat kita ketemu dengan dia, kita bisa sampaikan dengan Pak Amir ini, Pak, teman satu kantor ya dengan Pak Budi. Oke, bukankah indah ya Pak, bersama-sama saling sharing
waktu yang bahagia maupun waktu yang susah senang bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Dengan Pak Budi juga seperti itu ya Pak, makan bareng, ketawa bareng, kerja bareng gitu ya. Tapi ada orang-orang yang selalu bersama kita, kadang-kadang kita lupa untuk memikirkan mereka. Padahal kita ingin selalu bersama dia. Kita ingin menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik buat dia, buat mereka. Siapa itu Mbak? Anak-anak kita. Waktu adalah uang. Selama kita masih memiliki waktu, kita bisa menghasilkan uang. Tapi bagaimana jika waktu habis? Siapa menghasilkan uang bagi anak-anak kita? Dan rupanya Pak Budi sudah berkomitmen, dia mengambil satu keputusan yang bijaksana, menyiapkan segala sesuatunya pada saat waktu dia tiba-tiba harus check out dari muka bumi ini. Dan berita baiknya, Pak Budi juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Pak Amir cukup bijak untuk mengambil keputusan yang sama dengan dia. Memberikan yang terbaik bagi anak-anak, walaupun pada saat itu ternyata waktunya sudah habis. Janji itu terus tertunaikan. Seperti itu teman-teman. Wis, keren. Oke, terus misalnya dia teman sepeda nih teman-teman. Jadi ternyata referensinya itu teman sepeda atau teman sama-sama lari gitu ya. Pak, Bapak kasih referensi Pak Amir yang kepikiran apa Pak? Dia teman main sepeda saya. Misalnya Pak Budi bilang kayak gitu nih teman-teman. Ya, misalnya kayak gitu ya. Terus kita bisa sampaikan pada saat ketemu dengan referensinya itu, dengan rekomendasinya itu, kita bisa sampaikan, Pak, keren banget ya, selalu bersama-sama olahraga katanya, bareng sama Pak Budi. Betul ya Pak? Iya, olahraganya sepeda seminggu berapa kali Pak? Gitu. Saya pengen kayak gitu juga, selalu menjaga kesehatan. Memang kesehatan itu yang utama ya Pak, gitu. Terus, iya, ngomong-ngomong, Mbak ini dari mana sih? Dari Prudential gitu ya. Terus nasabahnya bilang, itu kan Prudential asuransi ya. Terus langsung kita bilang gini, bukan Pak, saya bukan seperti asuransi yang selama ini kita kenal. Banyak orang-orang di luar sana yang berpikiran bahwa Prudential itu asuransi. Tapi saya bukan Pak, gitu. Terus, oh ya, Prudential yang mana gitu. Saya divisi khusus untuk melestarikan harta bagi anak-anak tanpa adanya konflik, tanpa adanya sengketa. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa lanjutkan dengan Prucinta Pruwarisan. Lalu kalau teman-teman bisa lanjutkan dengan PCB 88, teman-teman tinggal sampaikan bahwa saat kita masih hidup, kita ingin selalu tetap sehat agar menghasilkan income. Kalau asuransi sih nggak penting, Pak. Asuransi itu nggak penting. Justru yang lebih penting adalah kesehatan kita agar kita selalu menghasilkan income. Betul ya Pak? Makanya Bapak sering sepedahan ya sama Pak Budi ya, gitu. Dan selanjutnya dia collecting yes kan, collecting yes. Kemudian kita sampaikan dengan Pak Budi itu, Pak, memang seandainya kita masih ada waktu, kita ingin selalu menjaga kesehatan kita. Tapi ada hal-hal yang di luar kontrol kita, Pak. Kita udah olahraga sehat, kita udah jaga makanan, ada satu hal, ternyata orang sakit bisa juga karena pikiran. Apalagi kondisi seperti ini, bisnis kepengaruh. Terus pekerjaan juga pengaruh. Ada efisiensi gaji. Pikiran ini bisa menyebabkan kita nggak sehat loh Pak. Padahal kita udah jaga ya kesehatan. Apa bisa gitu? Iya, ternyata masalah terbesar penyebab resiko kesehatan adalah pikiran. Bagaimana jika kita tidak sehat lagi? Siapa menghasilkan income bagi keluarga kita? Gitu. Ya ini asuransi ya, enggak Pak, asuransi itu enggak penting. Yang lebih penting adalah income Bapak ketika Bapak masih sehat. Bagaimana dengan income Bapak ketika Bapak udah enggak sehat? Itu yang penting untuk dipersiapkan. Asuransi itu hanya salah satu instrumen untuk menjaga agar income ini terus mengalir bagi anak-anak kita. Setuju Pak? Maka dia akan jawab setuju teman-teman. Biasanya kayak gitu. Ya, oke. Kemudian untuk WA yang teman-teman menyapa para nasabahnya, terus ternyata nggak ada respon gitu ya, nggak ada respon.
Nah, saya juga mengalami seperti itu, teman-teman. Tapi begini, teman-teman, kita positive thinking saja bahwa dia nggak respon karena banyak yang sedang dia pikirkan, mungkin pekerjaannya, mungkin nasib bisnisnya. Bisa jadi dia sedang memikirkan saudaranya atau keluarganya atau orang tuanya yang terkena COVID. Nggak apa-apa, teman-teman. Oleh karena itu, kita hadir di sini bukan hanya sekedar menyapa atau memberikan info-info yang begitu serius, teman-teman. Kadang-kadang kita selingi dengan kita kirim video-video lucu, teman-teman. Saya pernah mengalami itu untuk calon-calon nasabah yang saya sapa terus mereka nggak respon. Akhirnya saya coba untuk kirim video lucu. Mulai muncul emotikon ketawa gitu dari nasabahnya. Terus begitu dia muncul emotikon ketawa, saya bilang, Bu, saya dapat hadiah terindah rupanya hari ini. Ibu membalas WA saya walaupun cuma dengan satu emotikon, dia ketawa lagi, teman-teman. Jadi ketawa lagi, sehingga di situ mulai, gimana kabarnya Bu? Masih WFH? Masih, kata dia kan. Seru banget ya kita WFH ini. Kita jadi mulai berpikir bahwa ternyata kita bisa tetap menghasilkan income dengan kita bersama dengan anak-anak kita, betul nggak Bu? Gitu. Betul, kata dia gitu ya. Betul juga ya. Iya, kita bersama dengan anak-anak kita. Bu, bagaimana jika kita tetap bersama dengan anak-anak kita, tapi di luar waktu kerja kita tetap bisa memberikan manfaat-manfaat buat orang lain, buat tetangga kita, buat teman-teman kita. Itu bisa loh. Maksudnya manfaat apa? Kita berikan edukasi mengenai perencanaan keuangan terbaik. Seperti apa sih? Langsung kita ceritain nih teman-teman, perencanaan keuangan yang baik, dana darurat dan sebagainya. Terus kalau seandainya ini Ibu rasa bermanfaat, Ibu mau nggak bersama dengan saya kita bergandengan tangan memberikan edukasi ini, informasi bermanfaat ini pada orang-orang di sekitar kita. Jadi waktunya yang diberikan Tuhan buat kita itu benar-benar amanah, benar-benar kita lakukan untuk manfaat banyak orang di sekitar kita. Itu sebenarnya rekrut, teman-teman. Keren. Ya, seperti itu, sehingga teman-teman di sini bisa sebagai calon nasabah, bisa teman-teman juga sekalian rekrut. Jadi kalau calon nasabah teman-teman itu sudah closing, sudah merasakan manfaatnya, teman-teman selain meminta rekomendasi, teman-teman mengajak dia untuk bersama-sama menyampaikan info bermanfaat ini kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Ya, karena kan saya yakin teman-teman di sini walaupun kebanyakan agent, tapi suatu hari teman-teman akan menjadi future leader kan. Amin. Jadi mana yang bisa di closing, begitu closing teman-teman langsung rekrut. Begitu closing teman-teman langsung rekrut sehingga bisnis di sini teman-teman betul-betul berkembang. Begitu Coach Amsal, akhir kata izinkan saya ingin menyampaikan terima kasih teman-teman. Saya ini termasuk bersama-sama dengan tim saya, bersama-sama dengan Coach Amsal. Tim saya banyak belajar dari Coach Amsal pada saat Coach Amsal masih aktif di Prudential, masih betul-betul firm gitu di Prudential. Itu tim saya udah sangat-sangat edik nih teman-teman. Bagi teman-teman yang agent baru ya, tim saya udah sangat edik. Kenapa? Karena Coach Amsal ini orang yang salah satu dari sedikit orang yang ketika memberikan pemahaman kepada kita, memberikan training kepada kita, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa NLP. Artinya apa? Mind power, teman-teman. Jika teman-teman tadi sadari, sebetulnya dari awal sampai akhir, itu banyak sekali ditekankan oleh Coach Amsal bahwa pikiran kita itu menghasilkan dunia realitas di sekitar kita. Jadi ketika kita berpikiran positif bahwa closing secara virtual itu sebenarnya mudah, sebenarnya mengasihkan. Mereka pasti senang ketemu dengan kita dengan cara seperti ini, dengan cara Zoom, dengan cara WA. Mereka pasti senang banget dapat edukasi bermanfaat dari kita. Maka dunia realitas yang terjadi seperti itu, teman-teman. Sebaliknya, jika kita berpikiran bahwa sebenarnya closing virtual itu susah ya, sebenarnya banyak hal-hal yang harus saya pelajari. Aduh, gimana ya nanti kalau nasabah nggak balas, teman-teman. Dunia realitasnya akan terjadi persis seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan, dunia realitas betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan saya adalah saksinya, teman-teman. Saya banyak menggunakan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Coach Amsal ini kepada tim saya, dan it works, teman-teman, dan proven betul-betul. Jadi malam ini
itu adalah putusan yang bijaksana bagi teman-teman semua untuk sama-sama belajar. Kita belajar dengan Coach Amsal dengan harga yang sangat ekonomis, teman-teman mendapatkan ilmu yang luar biasa, teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Coach Amsal dan terus semangat teman-teman, yakinlah apa yang kita pikirkan itu yang terjadi dalam dunia nyata. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Terima kasih. Teman-teman boleh berikan jempolnya dulu dong. Wah, kita hari ini kedapatan rezeki luar biasa nih ya. Terima kasih Bu Tika, luar biasa banget sharingannya, bisa memberkati, bisa menguatkan dan meneguhkan teman-teman supaya setelah hari ini mulai besok aktivitasnya closing online-nya nambah terus dan isunya juga nambah terus. Terima kasih juga dari Bang Hawari, Coach. Waduh, kalau kayak gitu langsung ingat nih nanti saya kemana nih. Siap-siap, terima kasih buat salamnya, salam kembali ya kepada Pak Hawari ya. Oke, thank you banget teman-teman, senang banget dari ini ya teman-teman ya. Senang kita udah bisa ngobrol-ngobrol. Ingat teman-teman ya, kita selalu mau membantu teman-teman lebih maksimal. Yang penting teman-teman mau sedikit merendahkan hatinya untuk japri kita, ya.